Sport Lovers, kembali lagi bersama saya Sarah Ariyanti di program spesial highlight Renault 3.5. Tim asal Indonesia jagonya ayam with Carlin beraksi di World Series Formula Renault 3.5 di sirkuit Le Mans, Prancis. Seri ke-8 ini menjadi yang perdana bagi Sean Gelael di Le Mans dan akan menjadi penampilan Tom Dillman di hadapan publik sendiri. Sirkuit Bugatti memberikan tantangan tersendiri bagi para pebalap, mengingat World Series Formula Renault baru kembali menggunakan sirkuit ini lagi setelah absen sejak 2009. Ini artinya sebuah pebalap punya peluang terbuka untuk bisa melakukan Le Mans, termasuk para pebalap dari satu-satunya tim asal Indonesia, tim jagonya ayam with Carlin, Sean Gelael, dan Tom Dillman. Bagi Tom Dillman, tampil di Le Mans memberikan motivasi yang lebih besar. Selain telah tampil 3 kali di sirkuit ini, Dillman akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Meski demikian, sirkuit Le Mans bukanlah sirkuit yang mudah. Karakter lintasan yang sempit mempersulit para pebalap untuk menyalip. Dari segi kecepatan, sirkuit Le Mans mirip seperti sirkuit Silverstone di Inggris, di mana pebalap Indonesia Sean Gelael sukses meraih poin. Bagi Sean, balapan di sirkuit Le Mans kali ini menjadi pengalaman pertama dalam sejarah karirnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi putra mantan pebalap nasional Ricardo Gelael. Dari hasil kualifikasi, tim jagonya ayam with Carlin menempatkan Tom Dillman untuk start dari posisi keempat pada race pertama Formula Renault 3.5. Sementara Sean Gelael akan memulai balapan dari urutan ke-16. Pebalap muda Indonesia Sean Gelael menampilkan performa yang terus meningkat di ajang Formula Renault 3.5 seri ke-8 di Prancis. Di sesi kualifikasi pertama yang digelar Sabtu pagi waktu Prancis, pebalap Indonesia yang bergabung di tim jagonya ayam with Carlin ini menempatkan waktunya di sirkuit Bugatti Le Mans dengan catatan waktu 1 menit 22,306 detik. 1 detik lebih cepat dari sesi latihan bebas yang didapatkannya pada sore kemarin. Catatan ini diperolehnya setelah melewati 13 putaran dari 15 lap yang ditempuh selama sesi berlangsung. Sebelumnya, Sean sempat menempatkan peringkat ketiga di menit-menit awal sesi. Namun pasca bendera merah dikibarkan karena ada salah satu pebalap pelintir di lintasan, posisinya menurun. Dengan hasil ini, Sean menempati urutan ke-16 untuk balapan race pertama. Sementara rekan satu tim Sean, Tom Dillman, menempati posisi start keempat setelah melalui 15 putaran dengan catatan waktu terbaik 1 menit 21,208 detik. Untuk posisi start pertama race 1 akan ditempati pimpinan klasemen sementara Oliver Rowland. Posisi kedua dan ketiga ditempati Egor Ornstedt dan Matthew Vaxivier. Tom Dillman memulai start dari posisi keempat pada race pertama Formula Renault 3.5 di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis. Pebalap tim jagonya ayam with Carlin terus menjaga level kecepatan di belakang Egor Ornstedt. Kecepatan datang bagi Tom di pertengahan race saat mobil pebalap Matthew Vaxivier dan Oliver Rowland bersenggolan. Namun situasi ini belum mampu dimanfaatkan untuk menyalip. Hingga race selesai, pebalap tuan rumah ini tetap berada di peringkat keempat. Namun karena Vaxivier mengalami penalti, otomatis Tom Dillman naik podium ke peringkat ketiga dengan total catatan waktu 42 menit 38,334 detik. Sementara pebalap muda Indonesia Sean Gelael memiliki catatan impresif di race pertama. Meski finish di peringkat ke-16, Sean mampu menjadi yang tercepat di sektor 1 dengan catatan waktu 19,805 detik. Lebih cepat dari pemenang lomba Oliver Rowland yang hanya meraih 19,987 detik. Atas hasil ini, tim jagonya ayam with Carlin sementara telah mengumpulkan 109 poin, berada di peringkat ke-6 klasemen umum tim. Race kedua Formula Renault 3.5 digelar pada Minggu sore di sirkuit Le Mans, Prancis. Pebalap tim jagonya ayam with Carlin, Tom Dillman, yang menempati urutan ketiga saat start, berhasil finish di posisi kelima. Ini berarti 10 poin kembali disumbangkan oleh pebalap berpaspor Prancis. Sementara pebalap muda Indonesia Sean Gelael belum mampu tampil maksimal di race kedua. Sean yang start dari posisi ke-16 sempat tampil impresif melaju hingga ke urutan ke-11. Namun karena lama tertahan pit stop pada lap ke-6, posisinya melorot hingga urutan ke-17. Meski belum mampu menambah poin, Sean kembali mencatat prestasi jadi yang tercepat di sektor 1, mengalahkan rekan setim Tom Dillman dan juga juara race 2 Egor Ornstedt. Padahal membalap di sirkuit Bugatti Le Mans merupakan penampilan perdana bagi putra Ricardo Gelael. Sebelumnya pertarungan seru terjadi di 20 menit terakhir antara pemimpin lomba Egor Ornstedt dengan pebalap tuan rumah Matthew Vaxivier. Akhirnya pebalap asal Rusia dari tim Arden Motorsport ini mampu finish pertama disusul Vaxivier di peringkat kedua. Dengan hasil yang diperoleh kedua pebalapnya, tim jagonya ayam with Carlin mengumpulkan 119 poin dari 8 seri yang telah dilangsungkan. Seri berikutnya atau seri terakhir akan berlangsung di sirkuit Jerez pada 17 hingga 18 Oktober mendatang. Ramanda Primawan, Ahmad Lukman, Le Mans, Prancis.
Gelaran World Series by Renault 3.5 2015 masih menyisakan satu seri. Namun gelar juara sudah pasti diraih pebalap Vortec Motorsport Oliver Rowland. Pebalap Inggris Oliver Rowland memastikan gelar juara di ajang World Series by Renault 3.5 2015. Kepastian ini diperoleh setelah Rowland tampil sebagai juara pada race pertama seri ke-8 di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis. Gelar dipastikan jatuh ke tangan Rowland setelah pesaing terdekatnya Mathieu Vaxivière gagal memperoleh poin. Vaxivière yang membelah tim Lotus hanya finish di peringkat ke-11. Tambahan 4 poin diperoleh Rowland pada race kedua di Bugatti Le Mans membuat total poin miliknya menjadi 264. Dalam hitungan matematis, jumlah ini tidak bisa dikejar lagi oleh Vaxivière yang memiliki 204 angka. Keberhasilan Rowland menjadi juara WSR 3.5 ton ini tidak mengejutkan. Sejak seri pertama, pria berusia 23 tahun ini tampil konsisten. Rowland berhasil menjadi pemenang lomba di 7 race dan naik podium 11 kali. Padahal Rowland baru berkiprah di Formula Renault 3.5 pada tahun 2014. Saat itu pebalap asal Inggris ini telah menunjukkan bakatnya dengan menembus 4 besar pada akhir kompetisi. Kegemilangan Rowland bukan tidak mungkin membuat tim-tim Formula One tertarik merekrutnya. Kami punya berita dari pertemuan Sean dengan para penggemarnya di sirkuit Jerez, Spanyol. Tetap di highlight Formula Renault 3.5. Akhir pekan ini, tim jagonya ayam With Carlin akan kembali tampil di Formula Renault 3.5 World Series di sirkuit Jerez, Spanyol. Sebanyak 10 orang penggemar yang beruntung berkesempatan menyaksikan penampilan Sean Glyle dan Tom Dillman secara langsung. Bagaimana bisa? Berikut liputan tim Kompas TV. Jelang balapan Formula Renault 3.5 World Series, pebalap muda Indonesia Sean Glyle kedatangan tamu-tamu istimewa. Mereka adalah para Gelaylais yang mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung penampilan Sean di sirkuit Jerez. Tiba Rabu malam waktu Jerez, 10 orang Gelaylais ini yang terdiri dari 6 pria dan 4 wanita langsung mendapat kesempatan untuk makan malam bersama dua pebalap tim jagonya ayam With Carlin, Sean Glyle dan Tom Dillman. Ajang ini pun tidak disia-siakan mereka untuk berbincang dan tentunya foto bersama. Keesokan harinya, para Gelaylais yang berasal dari Jakarta, Yogyakarta, dan Malang ini berkesempatan untuk menjajal aspal sirkuit Jerez dengan berjalan kaki mengitari sirkuit. Kegiatan ini dinamakan track walk, yaitu mengitari setiap titik sirkuit untuk menentukan racing line atau jalur lintasan yang akan diambil saat balapan. Selain Gelaylais, dua pebalap tim jagonya ayam With Carlin, Sean Glyle dan Tom Dillman pun cukup serius menjalani sesi ini. Pasca sesi track walk, satu lagi sesi yang dinantikan para Gelaylais adalah foto bersama. Sean dan Tom yang memakai baju balap lengkap berpose di depan mobil Formula 3.5 ditemani ke-10 Gelaylais yang beruntung. Dapat mendukung Sean secara langsung di sirkuit Jerez, Spanyol, kami sangat bangga. Karena kami mendukung salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang dapat menginspirasi anak muda Indonesia. Karena Sean membalap dengan hati, bukan karena materi, semata-mata cinta pada negeri. Who's got the champion? Sean, Sean, champion. Who's got the champion? Sean, Sean, champion. KFC? Jagonya ayam. Sean? Jagonya Indonesia. Ramanda Primawan, Lukman Hakim, Kompas TV, Jerez, Spanyol. Bertemu langsung dengan pebalap idola di sirkuit Jerez, Spanyol membuka mata 10 Gelaylais. Pertemuan ini menambah kekaguman mereka terhadap sosok pebalap tim jagonya ayam With Carlin, Sean Glyle. Dunia balapan seringkali dikaitkan dengan catatan waktu dan kecepatan. Ya, memang dari situlah poin serta kemenangan ditentukan. Namun penilaian itu mungkin dari sisi luar saja. Nyatanya, di balik itu kerja keras dan kedisiplinan menjadi poin utama bagi setiap pebalap. Hal inilah yang kini baru saja diketahui para Gelaylais setelah menyaksikan langsung pebalap pujaan mereka Sean Glyle melakoni balapan di sirkuit Jerez.
Di sirkuit yang terletak di selatan Spanyol ini, para Gelailes menyaksikan bagaimana Sean menjalani aktivitas di luar lintasan dan menjelang balapan. Misalnya sebelum turun lintasan, Sean harus melakukan pemanasan guna merenggangkan otot. Sean pun harus menjaga kalori makanannya untuk menjaga massa tubuh demi mencapai berat yang ideal bagi seorang pebalap. Belum lagi para pebalap juga harus menjalani track walk atau mengecek kondisi lintasan untuk menentukan titik balap yang tepat, yaitu dengan berjalan kaki sepanjang sirkuit yang memiliki panjang 4 hingga 6 km. Aku ya, Sean itu pribadi yang pantang menyerah dan jiwa nasionalismenya tinggi. Karena apa? Dia mau membela nama Indonesia di usia yang masih muda dan kita harus mencontoh dia. Dan menurut aku dia juga pribadi yang seru ya, welcome sama kita ketika kita datang ke sini. Dia benar-benar welcome gitu loh dan menyambut kita dengan baik. Sean, kamu pasti bisa. Ya ternyata lebih mengetahui tentang dunia ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, nggak cuma nyetir aja, tapi banyak setting-setting dari mobilnya sendiri dan harus tahu kondisi dari suhu, cuaca, race tracknya sendiri. Jadi banyak hal yang ternyata nggak sesimpel itu dan ya sangat perlu kepandaian dan talent untuk bisa berprestasi. Kalau dunia balap ya itu pastinya sih penuh resiko dan pastinya pembalapnya itu sendiri mesti jaga diri, mesti jaga fit, terus maksudnya makan teratur, makan dijaga, terus olahraga juga pastinya, terus suplai makanan itu pasti juga diperhatikan dan sangat-sangat itulah pokoknya. Berbekal pengalaman menyaksikan langsung pebalap muda Indonesia Sean Gelael beraksi di lintasan Formula Renault 3.5, menambah pengetahuan untuk ke-10 Gelailes bahwa dunia balap butuh kedisiplinan dan kerja keras demi mencapai prestasi. Ramanda Primawan, Ahmad Lukman, Kompas TV, Jerez, Spanyol. Dari seri awal hingga seri ke-9, penampilan pebalap tim jagonya Ayam with Carlin Sean Gelael semakin meningkat. Meski banyak kendala yang menghambat, Sean tetap konsisten di atas lintasan. Formula Renault 3.5 telah berlangsung hingga seri yang terakhir pekan ini. Dari 9 seri ini pula, pebalap muda Indonesia Sean Gelael telah meraih total 5 poin. Memang Formula Renault 3.5 bukan balapan yang mudah bagi pemuda kelahiran Jakarta ini, sebab seringkali faktor teknis menjadi penghambat Sean merebut poin demi poin. Di sirkuit Aragon Motoland di Spanyol, Sean sempat tampil menjanjikan. Namun kerusakan mobil menjadi ganjalan pemuda 18 tahun ini meraih posisi terbaik. Di seri kedua yang berlangsung di sirkuit Jalan Raya Monaco, talenta Sean mulai terlihat. Meski hanya melakukan 7 lap di sesi latihan bebas, Sean mampu finish di urutan ke-8. Atas hasil itu, Sean meraih 4 poin. Pasca raihan baik di Monaco, 3 seri selanjutnya yaitu Belgia, Hungaria, dan Austria, pemuda kelahiran Jakarta ini harus memupus asa tanpa poin. Namun dari catatan waktu selama kualifikasi, performa Sean sebenarnya tidak kalah dari para pesaingnya. Di seri ke-6 yang berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris, penampilan Sean mulai menanjak. Hal ini terlihat dari finish di peringkat ke-10 di race kedua setelah melalui perjuangan memenangi duel dengan pebalap Striker Racing, Gustav Malja, dan pebalap Tech1 Racing, Roni Sani. Di seri ke-7 pun yang digelar di sirkuit Nürburgring, Jerman, Sean tampil menjanjikan. Di race pertama meski start di posisi buncit, putra mantan pebalap nasional Ricardo Gelael ini mampu finish di urutan ke-15. Sementara di race kedua, Sean yang start dari posisi 18 mampu melejit ke urutan ke-7. Namun sayang kesalahan strategi pit stop menggagalkan pebalap muda Indonesia ini meraih poin. Begitu pula di seri Le Mans, Prancis. Meski finish di peringkat ke-16, Sean mampu menjadi yang tercepat di sektor 1 dengan catatan waktu 19,805 detik. Lebih cepat dari pemenang lomba Oliver Rowland yang hanya meraih 19,987 detik. Catatan itu pun dipertahankan di race kedua. Di seri race pun Sean menunjukkan kurva positif. Pada latihan bebas pertama yang digelar Jumat pagi, Sean menjadi yang tercepat ke-10 dengan catatan waktu 1,29886 detik. Catatan ini hanya 0,6 detik lebih lambat dari yang dicatatnya pada sesi pramusim.
Patut diingat jika catatan terakhir diperolehnya pada latihan bebas, bukan tidak mungkin jika Sean akan mampu meraih poin di sirkuit Jerez ini mengingat performanya dari awal musim yang semakin meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Sean Gelael dan Tom Dillman tampil memukau pada sesi latihan di sirkuit Jerez. Informasi selengkapnya hanya di highlight Formula Renault 3.5. Tim jagonya Ayam with Carlin telah menyelesaikan sesi latihan pertama dan kedua jelang seri terakhir Formula Renault 3.5 Series di sirkuit Jerez, Spanyol. Pebalap tim jagonya Ayam with Carlin, Sean Gelael mencatat waktu cukup baik sebagai persiapan menghadapi balapan hari Sabtu dan Minggu yang akan ditayangkan langsung oleh Kompas TV pukul 8 malam. Sean Gelael melakukan sesi latihan bebas pertama dan kedua di sirkuit Jerez, Spanyol pada hari Jumat. Sean melakukan latihan ini dengan menggunakan ban lama. Sejak awal lap, Sean tampil menjanjikan dengan menjadi pebalap tercepat ketiga. Pada saat itu, pebalap masih mencari formula ban yang tepat sebab lintasan pagi masih basah. Hingga sebelum masuk pit di lap ke-11, Sean berada di peringkat ke-14. Pasca lepas dari pit, Sean mampu mencatat waktu lebih baik dari sebelumnya, hingga meraih catatan waktu tercepat ke-10 dengan 1 menit 29,886 detik. Catatan ini hanya selisih 0,6 detik dari catatan yang diraih pada pramusim lalu. Pada sesi latihan kedua, Sean mampu mempertahankan penampilan baiknya di sesi pertama. Sean mencatatkan waktu 1 menit 30,219 detik dan menempati posisi ke-10. Sementara rekan satu timnya, Tom Dillman, mampu menyelesaikan latihan pertama di peringkat ke-7 dengan waktu 1 menit 29,480 detik. Dillman bangkit pada sesi latihan kedua. Dengan catatan waktu 1 menit 29,443 detik, Dillman berada di urutan ketiga. Ramanda Primawan, Lukman Hakim, Kompas TV, Jerez, Spanyol. Seri ke-9 World Series Formula Renault 3.5 2015 akan berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol pada tanggal 17 dan 18 Oktober. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang sirkuit ini. Sirkuit Jerez Spanyol akan menjadi tuan rumah seri ke-9 World Series Formula Renault 3.5 2015 pada tanggal 17 dan 18 Oktober. Sirkuit yang terletak di sebuah lembah di selatan Spanyol ini ramah kepada pebalap dalam hal cuaca dan juga pemandangan yang indah. Sirkuit ini digunakan untuk balapan pertama kali pada tahun 1986, setahun setelah secara resmi dibuka. Sirkuit Jerez memiliki panjang lintasan 4,428 km. Selain untuk ajang Formula Renault, sirkuit ini juga digunakan untuk ajang MotoGP dan juga pernah menjadi tuan rumah untuk Formula One. Di kelas Formula Renault 3.5, rekor putaran tercepat menjadi milik Oliver Rowland. Pada 25 Maret 2014, Rowland menyelesaikan satu putaran dengan catatan waktu 1 menit 25,397 detik dan berkecepatan 186,7 km per jam. Sirkuit yang didesain oleh Manuel Medina Lara ini memiliki sejumlah tikungan cepat. Hal ini membuat aksi overtaking akan kerap terjadi sepanjang balapan. Namun keadaan ini juga bisa memicu kecelakaan jika para pebalap lepas konsentrasi pada saat coba menyalip. Di mata pebalap, sirkuit Jerez merupakan sirkuit favorit karena berkarakter cepat. Pada saat menjadi tuan rumah untuk Formula One tahun 1986 hingga 1990, sirkuit Jerez langsung menjadi sorotan pecinta balap dunia. Kejadian yang akan selalu diingat adalah saat pebalap Ayrton Senna dan Nigel Mansell menyentuh garis finish hampir berbarengan. Sirkuit ini akan menantang pebalap Indonesia dari tim jagonya Ayam with Carlin, Sean Gelael, untuk melahap serangkaian tikungan yang berkarakter kecepatan sedang dan tinggi. Kondisi ini tentu menuntut konsentrasi tinggi dari Sean. Sementara bagi tim teknis tim jagonya Ayam with Carlin, settingan mobil yang baik akan membuat Sean dapat memacu mobil dengan kecepatan rata-rata di atas 180 km per jam. Tidak terasa World Series Renault Formula 3.5 musim 2015 akan segera berakhir. Seri pamungkas atau seri ke-9 akan segera digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Pebalap Indonesia dari tim jagonya Ayam with Carlin, Sean Gelael, siap memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
Seri ke-9 atau pamungkas World Series Formula Renault 3.5 2015 akan segera digelar pada 17 dan 18 Oktober di sirkuit Jerez. Tidak terasa sejak melakukan pemanasan pada awal musim di sirkuit ini juga, pebalap Indonesia dari tim jagonya With Carlin, Sean Gelael akan menutup musim ini di sirkuit Jerez. Jika dilihat dari hasil pemanasan pada Maret 2015, putra dari mantan pebalap Ricardo Gelael ini berpeluang meraih poin di sirkuit Jerez. Sean pun sudah tidak sabar untuk segera menjalani balapan pada Sabtu dan Minggu ini. Hingga seri ke-8, Sean sudah mengumpulkan 5 poin. 4 poin diraih saat finish ke-8 di Monaco dan 1 poin di Silverstone. Pada tahun 2014, sirkuit Jerez juga masuk dalam kalender Formula Renault 3.5. Tetapi tim jagonya With Carlin tidak berpartisipasi. Pada tahun lalu, Will Stevens dari tim Straka Racing menjadi yang tercepat pada balapan pertama. Sementara pada balapan kedua, Oliver Rowland yang mewakili tim Vortec Motorsport keluar sebagai juara. Sean memang belum pernah balapan di sirkuit ini. Namun pemanasan yang dilakukan pada awal musim sudah cukup bagi Sean untuk mengenal karakter sirkuit Jerez. Musim ini bisa dibilang menjadi musim tersulit bagi Sean di Formula Renault 3.5. Sejumlah masalah kerap dialami Sean bersama tim jagonya With Carlin pada beberapa seri. Menurut catatan, Sean menyelesaikan kilometer balapan paling sedikit dibandingkan dengan pebalap lain pada musim ini di setiap balapan. Secara total, Sean menyelesaikan 1.312 km dalam 15 balapan. Namun tim teknisi dari tim jagonya With Carlin siap mengerahkan segala upaya agar Sean dapat menunjukkan performa terbaiknya pada seri pamungkas tahun ini. Dalam beberapa bulan ini, Sean memang sangat sibuk karena juga mengikuti balapan GP2. Tetapi hal ini justru melecut semangat Sean dalam menjalani Formula Renault 3.5 karena sekaligus bisa menambah pengalamannya dalam balapan. Hingga seri ke-8 di sirkuit Le Mans, Prancis, pebalap dari tim Vortec Motorsport Oliver Rowland masih memimpin klasemen umum pebalap. Bahkan pebalap Inggris ini sudah ditetapkan sebagai juara musim 2015. Pesaing terdekat yang berada di posisi kedua adalah Mathieu Savivier dari tim Lotus. Namun perolehan poin Savivier sudah tidak memungkinkan untuk mengejar poin milik Rowland. Savivier berada 61 poin di belakang pemuncak klasemen Oliver Rowland. Sementara di kelas konstruktor, tim Vortec Motorsport pun menjadi penguasa World Series Renault Formula 3.5 musim 2015. Hingga seri Le Mans, Vortec sudah mengumpulkan 370 poin. Perolehan ini jauh meninggalkan tim yang menempati posisi kedua, Dams, yang memiliki koleksi 253 poin. Meski juara umum pebalap dan konstruktor sudah menjadi hak Rowland dan Vortec Motorsport, keseruan balapan seri pamungkas di sirkuit Jerez akan sangat sayang jika dilewatkan. Anda ingin menjadi saksi ketatnya persaingan pada seri terakhir Formula Renault 3.5? Jangan lewatkan siaran langsungnya pada hari Minggu nanti hanya di Kompas TV. Berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan World Series Formula Renault 3.5 hari Minggu 18 Oktober 2015 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri, keep sporty and stay healthy.